Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga J. Yang terhormat Dr. Heru Sulistianta SPD MOR selaku pembahas saya. Yang terhormat Bapak Ardian Cahyadi MPD selaku pembimbing 2. Yang terhormat Dr. Andes Dwi Priyono MPD selaku pembimbing 1. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Latihan Slow Interval Terhadap Daya Tahan Tubuh Pemain Futsal Akademi Lebah Lampung. Baik, langsung saja latar belakang. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran jasmani seorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk meredakan stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktivitas yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari berbagai gangguan penyakit. Saat ini olahraga telah menjadi kebutuhan setiap individu karena melakukan kegiatan olahraga yang baik dan benar serta berkesinambungan dapat meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Futsal merupakan salah satu cabang olahraga prestasi di mana banyak masyarakat serta remaja saat ini yang melakukan olahraga futsal sebagai wadah untuk berprestasi. Dalam permainan futsal diperlukan daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik. Dalam permainan 2x20 menit waktu bersih terdapat lebih banyak kegiatan eksplosif yang bersifat aerobik, baik dengan atau tanpa bola dibandingkan dengan gerakan anaerobik seperti jalan ataupun jogging. Supaya gerakan-gerakan aerobik dapat digunakan secara maksimal dalam waktu relatif, diperlukan sistem aerobik sebagai penunjang dan mengcover gerakan anaerobik agar recover atlet futsal berjalan cepat dan bisa melakukan gerakan anaerobik dengan maksimal. Banyak metode latihan dalam usaha peningkatan daya tahan, diantaranya dengan metode interval training. Interval training adalah suatu sistem atau metode latihan yang diselingi oleh interval yang berupa masa-masa istirahat atau serangkaian latihan fisik yang diulang-ulang yang diselingi dengan periode-periode pemulihan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan kepada pemain futsal Akademi Lebah Lampung saat pertandingan bermain bagus di menit awal, pada pertengahan babak kedua nampak penurunan kemampuan. Hal ini dikarenakan kemampuan daya tahan pemain menurun sehingga kerjasama tim kurang terorganisir dengan baik. Faktor yang mempengaruhinya biasanya dikarenakan emosional serta mental saat menghadapi pertandingan. Identifikasi masalahnya itu masih kurangnya unsur daya tahan tubuh pemain yang menunjang konsentrasi pemain hingga akhir pertandingan, kurangnya latihan daya tahan tubuh yang intensif, kurangnya variasi latihan untuk meningkatkan daya tahan tubuh pemain. Agar penelitian tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh latihan slow interval terhadap daya tahan tubuh pemain futsal Akademi Lebah Lampung. Rumusan masalahnya itu, adakah pengaruh latihan slow interval terhadap daya tahan tubuh pemain futsal Akademi Lebah Lampung? Tujuan penelitiannya ini yaitu untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh latihan slow interval terhadap daya tahan tubuh pemain futsal Akademi Lebah Lampung. Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh latihan slow interval yang intensif terhadap daya tahan tubuh pemain futsal Akademi Lebah Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah latihan slow interval baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh pemain Akademi Lebah Lampung. Manfaat penelitian bagi pemain yaitu sebagai masukan dan dapat melakukan latihan sendiri untuk melatih dan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kemudian untuk pelatih sebagai pedoman dan masukan untuk melatih para pemain dalam meningkatkan daya tahan tubuh.
untuk mahasiswa sebagai bahan kajian, pembelajaran, dan referensi untuk mengetahui latihan yang meningkatkan daya tahan tubuh. Tinjauan pustaka itu latihan interval training adalah latihan yang diselingi istirahat. Contohnya seperti latihan, istirahat, kemudian latihan lagi, kemudian istirahat, kemudian latihan lagi. Kemudian daya tahan tubuh adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan yang cukup berat tanpa mengalami kelatihan yang begitu berarti. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Lukman Hakim DKK 2020 yang berjudul Pengaruh Circuit Training dan Interval Training dalam Tes Kebugaran Jasmani pada Ekstrakurikuler Futsal Siswa SMP. Kemudian penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jordi Faisal dan Endang Septadanius 2020 yang berjudul Pengaruh Latihan Interval Training terhadap daya tahan anaerobik pemain futsal putri Kabupaten Siak. Kerangka berpikir hal yang akan dilakukan dalam penelitian ini untuk dapat meningkatkan daya tahan tubuh pemain yaitu latihan slow interval. Latihan slow interval untuk meningkatkan daya tahan tubuh aerobik. Dengan demikian diprediksi latihan ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh pemain futsal Lebah Lampung Academy. Hipotesis penelitian 1. Ada pengaruh yang signifikan dari latihan slow interval terhadap daya tahan tubuh kelompok eksperimen pemain futsal Akademi Lebah Lampung. Hipotesis kedua adalah ada pengaruh yang signifikan terhadap daya tahan tubuh kelompok kontrol pemain futsal. Metodologi penelitian yang digunakan itu desain dalam penelitian menggunakan true eksperimental. Kemudian variabel data penelitian, variabel bebas independent variabel bebas X1 slow interval, variabel terikat dependent variabel terikat Y, daya tahan tubuh pemain futsal Akademi Lebah Lampung. Variabel penelitian, variabel bebas. Bentuk latihan dalam penelitian ini adalah latihan slow interval. Latihan slow interval adalah metode latihan untuk menambah daya tahan tubuh aerobik. Variabel terikat dari penelitian ini adalah daya tahan tubuh pemain futsal Akademi Lebah Lampung. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pemain futsal Lebah Lampung Akademi yang berjumlah 20 orang. Sampel dalam penelitian ini yaitu 20 pemain futsal Lebah Lampung Akademi yang akan diberikan metode latihan slow interval. Tempat dan waktu penelitian yaitu dilakukan di Pokor W. Halim dan Pohoman. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Juli 2022. Instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan bulk test. Bulk test adalah salah satu tes untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani atau juga VO2 max seseorang. Prosedur penelitian, tes awal atau pre-test, treatment, kemudian dilakukan post-test. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji prasyarat, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Hasil penelitiannya itu berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pokor W. Halim Juli tahun 2022 yaitu untuk mengetahui latihan slow interval terhadap daya tahan tubuh pemain futsal Akademi Lebah Lampung yang berjumlah 20 orang. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan pada hasil pre-test dan post-test data. VO2 max pada pemain futsal Akademi Lebah Lampung treatment dilakukan sebanyak 16 kali. Sudah termasuk pre-test dan post-test dan memiliki 20 responden. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil pre-test dan post-test VO2 max dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol latihan slow interval. Kemudian dari kedua kelompok akan diketahui seberapa besar pengaruh latihan slow interval terhadap daya tahan tubuh pemain futsal Akademi Lebah Lampung. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan data statistik seperti terlihat pada lampiran.
data VO2max pemain Akademi Lebah Lampung kelompok eksperimen, terlihat post-testnya jauh lebih baik dari pre-test. Sedangkan untuk kelompok kontrol terlihat post-testnya lebih rendah daripada pre-testnya. Untuk mengetahui besarnya persentase peningkatan VO2max, maka kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dan kelompok kontrol tanpa diberikan perlakuan pada pemain futsal Akademi Lebah Lampung menggunakan rumus sebagai berikut. Persentase peningkatan latihan slow interval terhadap peningkatan daya tahan tubuh pemain futsal Akademi Lebah Lampung, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan sebesar 4,263% pada kelompok eksperimen yang diberikan latihan slow interval sebanyak 16 kali pertemuan, sedangkan terdapat penurunan sebesar 4,325% pada kelompok kontrol yang tidak diberikan latihan slow interval. Kemudian untuk uji normalitasnya, datanya semuanya normal. Untuk uji homogenitasnya juga semuanya datanya homogen. Kemudian untuk uji hipotesisnya, untuk kelompok eksperimen ada pengaruh yang signifikan, sedangkan untuk kelompok kontrol tidak ada pengaruh yang signifikan. Faktor yang menyebabkan pemain Akademi Lebah Lampung memiliki daya tahan tubuh yang lemah dikarenakan masih kurangnya unsur daya tahan tubuh pemain yang menunjang konsentrasi pemain hingga akhir pertandingan. Peneliti melihat pelatih hanya memikirkan latihan untuk taktik saja, tetapi tidak bentuk latihan fisik yang menyebabkan daya tahan tubuh Akademi Lebah Lampung lemah. Kelompok eksperimen melakukan sebanyak 14 kali treatment, tes awal 1 kali dan tes akhir 1 kali, dan kelompok kontrol hanya melakukan tes awal dan akhir masing-masing sebanyak 1 kali. Untuk lebih jelasnya, penelitian sudah membuat program latihan di bagian lampiran. Bagian implikasi dari hasil penelitian diketahui adanya pengaruh yang signifikan dari latihan slow interval terhadap kelompok eksperimen, dan tes akhir menunjukkan kelompok yang diberi treatment sangat banyak peningkatannya dibandingkan kelompok kontrol yang tidak diberi treatment. Dengan demikian, hal itu dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi pelatih futsal Akademi Lebah Lampung klub untuk membuat program latihan fisik dan efektif dalam meningkatkan daya tahan tubuh pada pemain Akademi Lebah Lampung, dan menjadi catatan yang bermanfaat bagi pelatih Akademi Lebah Lampung. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.